Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahu alazim. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan yang masih tertanam kuat di dalam diri kita, dan dengan keimanan, rasa percaya yang ada di dalam diri kita, iman yang hidup, bukan hanya sekedar iman yang tertulis di dalam KTP, tapi memang iman yang hidup di dalam hati kita, dan dengan keimanan yang hidup itu menggerakkan badan fisik, badan wadah kita untuk bergerak ke masjid ini menjalankan sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan sholat taraweh yang pada malam hari ini sudah memasuki 24. Artinya malam-malam final atau grand final. Katakanlah kalau 10 hari pertama itu penyisihan, 10 hari kedua final, ini udah grand final. Dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk terus memakmurkan, menghidupkan malam bulan Ramadan dalam suasana yang damai, dalam suasana yang penuh kesejukan, karena kita masih berada di bagian akhir musim penghujan, ya. Di bagian belahan lain di sana itu hujan begitu deras setiap hari. Saya kebetulan 2 minggu kemarin itu berada di daerah lain, hampir tiap hari hujan sangat deras dan bahkan banjir. Di sini kita merasakan kesejukan, gerimis, memberikan rasa yang nyaman dalam puasa kita, dan juga kenyamanan juga dalam ibadah. Sementara saudara-saudara kita di tempat yang lain, jangankan untuk nyaman beribadah, ketika mereka sedang sholat di masjid, dibom, 400 lebih meninggal di Gaza. Tinggal puing-puing, hanya beberapa masjid yang masih berdiri. Itu pun ketika sedang beribadah dibom, 400 meninggal. Bandingkan dengan kita yang dalam keadaan yang saya gambarkan tadi. Oleh karena itu kita bersyukur, dan jangan lupa di malam-malam ketika kita berdoa memohon kepada Allah, memohon ampunan, memohon untuk dimasukkan ke dalam surga, memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ketika nanti kita berada di hari akhir, mari kita selipkan doa kepada saudara-saudari kita yang berjuang di Gaza untuk diberi kekuatan, karena Gaza sekarang ini sepertinya menjadi satu-satunya benteng pertahanan kaum muslimin di seluruh dunia yang diserang dengan kekuatan yang sangat besar. Israel di belakangnya sudah jelas, Amerika dengan berbagai bantuan militernya, bahkan sekarang yang meluncurkan kapal induk yang kedua menuju ke Timur Tengah, luar biasa. Tidak ada yang lebih bisa kita lakukan di sini kecuali kita berdoa kepada Allah, ya.
Semoga Allah menurunkan kekuatan dan Allah membantu seperti Rasulullah ketika dalam perang Khandaq menghadapi kekuatan yang sangat besar, hanya bisa menahan pasukan lawan itu dengan parit. Dengan parit yang tak bisa dilompati kuda, maka pasukan yang besar itu terhenti di sana, dan ketika melompat masuk ke parit tinggal dipanah sampai kemudian pengkhianat ya dari Bani Nadir, Bani Qainuqa itu melewati samping, tapi alhamdulillah Allah mengalahkan mereka dengan badai, dengan salju yang dingin dan badai, dan mereka porak-poranda. Mari kita selipkan doa kita di dalam bulan-bulan Ramadan di akhir bulan ini untuk menyisipkan doa ya kepada saudara-saudara kita agar benteng kekuatan ya umat Islam yang masih ada ini, karena hanya di Gaza itulah benteng kekuatan yang mampu ya terus melawan. Yang lainnya itu tidak ada yang bisa melawan seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Para jemaah kaum muslimin rahimahullah, tadi saya bacakan satu surah ya yang memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya Al-Quran atau Al-Furqan ini. Bulan Ramadan memang identik dengan bulan diturunnya Al-Quran, karena kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu sekalian, tahun dimana Rasulullah dilahirkan, kalau kita menghafalnya 571 Masehi atau kita mengenal tahun gajah, itu tahun yang di dalam sejarah, di mana tahun sebelum Rasulullah datang itu tahun 530-an, 540-an, itu puncak kehancuran moral manusia. Jadi manusia ini sudah tidak punya lagi aturan, nggak punya lagi petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, itu sudah nggak ada. Manusia ini sudah tidak ada tuntunan apa yang baik, apa yang buruk. Apa yang dia lakukan adalah seperti binatang, ya, yang kuat, yang menang, yang bisa kekuatan, ya seperti hukum rimba. Ya. Manusia bahkan sudah nggak bisa lagi mengidentifikasi siapa dirinya, untuk apa dia lahir di dunia, dan siapa yang menciptakannya. Itu sudah tidak ada lagi jawaban yang bisa dipegang, karena manusia memiliki pengetahuan, definisi dan sebutan Tuhan yang bermacam-macam, dan semuanya itu sudah berhasil ya, dibelokkan dari pesan abadi Allah Subhanahu wa taala pada manusia pertama, yaitu Adam, bahwa Adam ketika diturunkan ke bumi, pesannya kan cuma dua. Satu, kamu adalah hamba Allah yang turun di bumi, dan Allah adalah penciptamu dan satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah. Maka Adam dan anak cucunya, kalau engkau mau selamat nanti, kamu sementara hidup di dunia, dan kalau kamu mau selamat nanti ya setelah mati, maka peganglah dua ini. Kamu sebagai hamba ciptaan Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan, dan oleh karena nanti Allah Tuhan yang satu, yang hanya yang pantas disembahnya satu itu, nanti akan menurunkan petunjuk melalui nabi. Ikuti saja nabimu. Jadi nabi itu nanti akan mengajarkan menyembah kepada Allah Tuhan itu satu, dan kemudian dia akan memiliki petunjuk. Ikuti saja.
Itu pesan abadi ya bagi Adam dan anak manusia yang akan selamat. Nah, pada tahun-tahun itu pesan ini sudah hilang. Pesan ini sudah hilang. Ya, coba tanya pada tahun-tahun itu nabi terakhir yang ada pada waktu itu kan Nabi Isa. Nabi Isa kira-kira lahirnya kan ya 1 Masehian kan gitu, ketika 1 Masehian sudahlah 530-an. Kita sudah tahu kerajaan yang paling besar pada waktu itu namanya Romawi, mengumpulkan seluruh sekte di kalangan pengikut Nabi Isa, dijadikan satu dalam sebuah konsili di bawah Romawi, dan kemudian di situ ditasbiskan, disatukan seluruhnya bahwa Yesus atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, sudah melenceng. Yang tidak mengikuti maka dikejar-kejar dan menjadi sekte-sekte yang dianggap sesat. Ya, itu bertebaran di mana-mana. Di belahan lain Tuhan malah menjadi banyak, ada batu, ada kayu, ada air, ada api, ada gunung, ada macam-macam. Ya, di Mekah, Madinah, Timur Tengah, ya kita tahu Tuhan ada Tuhan apa itu namanya yang di Ka'bah, Lata, Uzza, Manah, itu juga batu-batu kan ya, batu-batu, patung-patung yang sebenarnya kalau kita ikuti di dalam Sirah Nabawi, ya Sirah Nabawi pra kelahiran Rasulullah, Lata, Uzza, Manah itu adalah orang suci, orang baik, orang yang bertugas melayani orang-orang yang datang ke Baitullah dengan memberikan makanan, memberikan air. Saking baiknya maka kemudian dikenang kebaikannya itu, setelah dia meninggal dibuatkanlah patung. Lama-kelamaan patung-patungnya disembah-sembah menjadilah berhala. Ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu, pada saat-saat itulah Bapak Ibu, manusia sudah kehilangan pegangan untuk mengatakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu mana yang baik dan buruk, karena sejak kecil kita diajari oleh Bapak Ibu kita, mungkin di sekolah diajari sekolah kita, di jalan ada hukum, ada undang-undang jalan, kita tahu oh yang benar, yang baik itu jalan sebelah kanan kalau di sini, kalau di Amerika sebelah kiri ya. Itu aturan ya kan gitu, yang menjadi bagian dari satu kesepakatan yang mengatur kita. Nah, Bapak Ibu, pada masa itulah manusia disebut jahiliyah ya, bukan hanya di Jazirah Arab saja, tapi di seluruh belahan dunia ya, yang namanya manusia itu adalah laki-laki. Perempuan itu pada waktu itu dipertanyakan apakah dia jenis manusia atau tidak, karena perempuan itu pada masa itu, raja itu bisa memiliki istri tak terbatas, bukan hanya 4, 5, 6, 100 ribuan. Di dalam kitab Bible saja, King Solomon itu memiliki berapa? 7.000 ya, 7.000 istri dan 3.000 concubine. 7.000 istri dan 3.000 concubine itu bahasa Indonesia apa, Pak? Hah? Iya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam kitab itu gude itu nih orang Jawa karena selir juga bukan kan? Kalau selir itu kan masih dinikahkan, kalau raja Jawa itu selir itu masih dinikah, tapi bukan garwo prameswari, bukan istri, bukan ya kan gitu. Jadi ya cuma pasangan aja. Nah, itu gambaran saja tertulis di dalam kitab Alkitab yang masih dipegang aja seperti itu. Jadi wanita itu jangankan masih dipertanyakan dia dianggap manusia atau tidak. Yang dianggap manusia itu kan laki-laki. Itu gambaran kerusakan pada zaman itu,
Bapak Ibu, ya. Sehingga kemudian turunlah Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan tadi secara singkat di dalam ayat yang baca, Syahrul Ramadan alladzi, di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila, ya, diturunkan unzila di dalamnya Al-Quran, hudan linnasi, menjadi petunjuk pada manusia, wa bayyinati, dan menjadi pembeda minal huda wal furqan, mana yang petunjuk dan pembeda, mana yang baik dan buruk. Sesimpel itu Bapak Ibu memahami Al-Quran dari sudut pandang sejarah. Dan di dalam Al-Quran itulah kemudian perempuan itu diberi hak di dalam ajaran Islam, ya. Setiap manusia yang dilahirkan dari ibunya, maka dia harus menghormati ibumu. Perempuan itu justru diangkat, ya, kehormatannya. Kalau dulu kalau raja punya istri 100 atau 1000, ya diwariskan. Wanita itu harta benda yang diwariskan, ya kan gitu. Ya, saking dia tidak dianggap sebagai manusia, ya, saya kira. Nah, jadi sesimpel itu Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan kepada manusia karena manusia pada waktu itu Bapak Ibu jangan menganggap seperti sekarang kita itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang benar. Kalau kita berjalan akhlak moral diajarkan kepada kita, sehingga masyarakat itu punya pegangan, tahu, ya, moral, sopan santun, mana baik, mana buruk. Dan itulah Al-Quran yang disebut sebagai Al-Furqan, pembeda. Jadi kita manusia menjadi muslim diberi bekal yang turun di bulan Ramadan, kita pahami saja sebagai sesuatu yang simpel. Dia adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang diturunkan kepada Nabi, yang nabinya berlaku untuk kita, namanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita dua hal pesan abadi. Satu, kita diperkenalkan dan diberi kekuatan keimanan untuk mempercayai, meyakini, menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan, satu-satunya perlindungan, dan satu-satunya tempat kembali. Dan kemudian kita percaya Allah menurunkan Nabi kepada kita, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu yang kemudian patut kita ikuti, wajib kita ikuti, meninggalkan dua perkara, Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sehingga kemudian tidak kehilangan arah, kita tahu mana yang baik dan yang benar, dan juga contoh dalam mempraktikkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut sebagai as-sunnah atau tertulis sebagai dalam hadis. Ya, cukup dua itu saja Bapak Ibu. Secara sederhana kita akan selamat kembali kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.